Di Quran itu sampean lihat di tafsir Tobari itu ada ayat bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu ya pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, saya ulang lagi dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk, juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu, ini guruku mlebu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Tapi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul dia. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti kita menyaksikan langsung engkau sementara ini di bumi, nggak nyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka agak beraturan. 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, semuanya enggak beraturan. Kata beliau, nisbatus naini wasalasa ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid, semua angka yang enggak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadhil awalim far'un minal wahidis shomad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gale gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya epol, sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi, sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari 1 titik. Dan titik ini nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak cara ahli tauhid gak penting gambarnya api, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari 1 titik. Ya, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, cek mulai Mars sampai Jupiter kabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, yaitu dari titik wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Ya, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat indah, tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam. Enggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rektor jenengan tadi.
Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya nggak terbantahkan. Itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras. Provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ini. Mentes. Jadi makanya terus kata ulama kenapa diistilahkan balnat dzifu bil haqqi. Kenapa pakai qadzafa sementara qadzafa maknane takallama bila dalil. Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang enggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1. Wong gendeng yakin yang takok gitu pasti orang gendeng. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid. 1 juta juga far'ul wahid. 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari 1 titik. Cek gambar benar maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks menerangkan